Anak-anak rohaniku yang ada di cabang Gereja Petronesia, Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi, serta dimanapun Anda berada, khususnya keluarga anak-anak rohaniku yang ada di GBK Kota Bontang. Saya percaya bahwa kehidupan kita, pada waktu kita masuk dalam tahun baru 2026 ini, kita pinginnya mendapatkan perluasan atau tambahan berkat daripada Tuhan. Makanya nggak sedikit anak Tuhan waktu masuk pergantian tahun, selalu berdoa, Tuhan, biar di tahun yang baru ini, kami makin diberkati, kami makin mendapatkan terobosan, ekonomi, usaha, pekerjaan, dan kesehatan, dan segala macam. Ya, saya percaya bahwa ketika Anda diberkati, yang dipermuliakan itu adalah nama Tuhan Bapa sendiri sebagai sang pemberi berkat dalam kehidupan kita. Waktu Anda diberkati, Anda menunjukkan citra bahwa Bapa Anda yang di sorga adalah pribadi yang memberkati Anda, dan nama Tuhan lewat kehidupan Anda dapat dipermuliakan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan juga ingin supaya sebagaimana Anda minta berkat daripada Tuhan untuk diperluas dalam hidup saudara, Dia juga mau dong persembahan Anda juga diperluas dalam kehidupan Anda untuk Bapa di sorga. Persembahan kita itu merupakan bagian yang bisa kita berikan kepada Bapa di sorga melalui pekerjaan Tuhan atau orang-orang di sekitar kita. Itu nggak boleh GGD atau gitu-gitu doang ya Bapak Ibu. Itu perlu diperluas, perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan supaya Tuhan tersentuh dengan persembahan Anda dan itu dipandang sebagai sebuah korban. Dasar kita untuk melakukan persembahan yang dipandang Tuhan sebagai sebuah korban itu tercatat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 yang berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di sorga adalah murah hati. Kata murah hati itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, teks bahasa asli Perjanjian Baru adalah oiktirmon. Oiktirmon itu bicara tentang compassion ya. Anda melakukan sebuah kemurahan hati dikarenakan ada belas kasihan di dalam hidup kita. Murah hati itu adalah suatu wujud di mana Anda tidak menawar atau tidak bernegosiasi untuk melakukan sebuah kebaikan buat menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi itu disebut dengan bergeraknya kasih dalam diri saudara dalam bentuk murah hati. Karena dalam hidup kita setiap hari dikelilingi dengan segala sesuatu yang perlu kita bantu, yang perlu kita tolong. Ingat tentang perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Bagaimana dia menolong orang yang sudah babak belur, luka-luka, pingsan di pinggir jalan, dan orang Samaria yang dimusuhi oleh orang Yudea pada waktu itu tidak pernah pandang siapa orang yang akan dia tolong. Dia dengan murah hatinya memberikan belas kasihan. Alkitab berkata, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Jadi wujud orang yang tergerak oleh belas kasihan, tindakannya itu disebut sebagai tindakan murah hati. Kenapa murah hati? Karena dia melepaskan all out apa yang ada padanya. Obat-obatannya, kemudian tenaganya, kasihnya. Dia merawat luka-luka orang yang memusuhinya. Kalau Anda baca dalam Injil Lukas pasal 6 ayat-ayat yang atasnya, 28, 29, 30 itu Bapak Ibu, di mana Tuhan berkata begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang dunia pun yang tidak mengenal Allah berbuat demikian. Jadi Tuhan minta kita juga memperluas kasih kita beda sama orang dunia. Kalau orang dunia mengasihi yang mereka mengasihinya saja, kita nggak boleh seperti itu. Harus mengasihi orang yang membenci kita, yang menyakiti kita, orang yang menjengkelkan kita. Tetap harus mengasihi. Itu bukti kita memperluas persembahan kita. Dan itu dipandang Tuhan sebagai sebuah korban. Bahkan orang Samaria itu mengeluarkan uang tenaganya, bahkan ia menaikkan korbannya itu ke keledainya, dia jalan kaki, dia nuntun, dia bawa ke penginapan, dia memperluas yang namanya pengorbanannya untuk menolong orang ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau Tuhan perluas berkat dalam hidup Anda? Tapi bagaimana Anda dengan Tuhan? Apakah Anda juga mau memperluas persembahan Anda untuk orang di sekitar Anda, pekerjaan Tuhan dan gereja Anda untuk kemuliaan nama Tuhan? Ingat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sama orang di sekitar kita, termasuk pekerjaan Tuhan, seperti perwira Kapernaum, juga seperti Cornelius, mereka memperhatikan orang-orang Yahudi di masanya, padahal bukan orang sebangsanya, juga memperhatikan rumah ibadat di Kapernaum. Mereka diperkenan Tuhan, persembahannya itu naik ke tahta Tuhan loh Bapak Ibu. Makanya jadi anak Tuhan jangan pelit, jangan memikirkan kebutuhan sampai Anda nggak peduli mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan dipandang sebagai korban kalau memenuhi kategori 4 hal ini. Yang pertama, kalau itu ada sesuatu yang sakit diambil keluar dalam diri kita. Jadi Anda mempersembahkan satu korban, ada perasaan yang sakit ya, misalnya Anda punya uang 10.000, Anda mempersembahkan 10.000, gara-gara Anda mempersembahkan uang itu karena disuruh Tuhan, Anda sampai nggak makan, misalnya seperti itu, Anda sampai berpuasa mengalah untuk orang lain, itu sakit diambil dari saudara. Anda mengampuni, Anda menolong, Anda memberkati orang yang menjengkelkan saudara, sakit di hati, tapi Anda rela melakukannya, itu di mata Tuhan dipandang sebagai sebuah korban. Yang kedua, kalau Anda mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam dirimu untuk apa yang Tuhan suruh untuk Anda persembahkan. Abraham
mempersembahkan Ishak, persembahan yang paling berharga yang pernah dia miliki. Dia persembahkan sama Tuhan tanpa menawar. Apa yang paling berharga dalam diri Anda seringkali diminta Tuhan, karena Tuhan pengen tahu siapa sih sebetulnya paling berharga dalam dirimu. Uangmu kah, jabatanmu kah, egomu kah, atau Tuhan Yesus sendiri. Itu makanya harus kita persembahkan segala sesuatu yang kita anggap berharga dalam diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lihat, ketika pada zaman Nabi Elia, 1 Raja-Raja pasal 18 di sana dijelaskan, pada waktu musim kemarau, Elia membangun sebuah mezbah. Daging korban sapi ditaruh di atasnya, disuruh silam air sebanyak 4 kali 3 buyung. Jadi 12 buyung di masa kemarau. Itu air yang sangat mahal, Bapak Ibu. Tapi mereka mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan Alkitab berkata, semua yang dipersembahkan Elia itu dijilat oleh api yang turun dari langit. Korbannya, batunya, kayunya, bahkan airnya pun dijilatnya. Dengan jelas dikatakan dalam ayat tersebut. Artinya tidak pernah ada api turun dari langit kalau Anda tidak mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan korban itu selalu bicara tentang multiplikasi, pelipat gandaan. Mereka kasih 12 buyung air, Tuhan kasih air 1 langit membasahi tanah Israel pada masa itu. Ya, Abraham kasih 1 anak, Abraham dikasih Tuhan, ya, keturunannya sampai seperti bintang di langit dan pasti di laut, termasuk saudara dan saya adalah keturunan-keturunan Abraham. Dikasih banyak, Bapak Ibu, berlipat kali ganda. Itu makanya jangan takut berkorban. Apa yang paling berharga dalam hidupmu seringkali dites Tuhan, diuji Tuhan, mau kau persembahkan enggak? Yang ketiga adalah ketika kau melakukan persembahan dengan penyangkalan diri. Ya, kadang-kadang seringkali kita berkorban terus suka lihat orang A dan B dan C, ya, dan seringkali kita menolak untuk mempersembahkan karena nggak bisa menyangkal diri. Anda menolong orang yang memusuhi Anda, membenci Anda, itu penyangkalan diri, Bapak Ibu. Ketika Anda menolong melakukannya, Anda sedang melakukan penyangkalan diri. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mengajak Anda untuk berani menyangkal diri ketika Anda mempersembahkan korban bakaran. Ketika Anda tidak mau, tapi Anda mau melakukannya, di mata Tuhan persembahan Anda dipandang sebagai korban, dan itu ada upahnya. Dan yang terakhir, korban Anda akan menjadi suatu hal yang menyenangkan Tuhan adalah ketika kita waktu mempersembahkan sesuatu, fokusnya sama Tuhan. Jangan fokus sama si A, si B, si C. Ada orang yang aneh, dia disuruh Tuhan mempersembahkan mempersembahkan uangnya buat pekerjaan Tuhan di gerejanya, tapi dia mandang gembalanya. Gembalanya udah kaya kok, ngapain saya mempersembahkan korban? Keliru, saudara. Anda fokusnya sama orang lain, bukan fokus kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh Anda menabur, fokuslah kepada Tuhan. Bagaimana Anda disuruh Tuhan untuk menabur tentang hal itu. Dan menarik lagi, ketika kau fokus sama Tuhan, gak lihat si A, si B, si C, Anda sedang mempersembahkan sebuah korban di mata Tuhan. Karena ketika persembahan kau fokus sama Tuhan, disitulah Tuhan berkenan dan bersama saudara. Terus berkati saudara kekasih Tuhan, jangan pernah lewati bahwa pelipat gandaan dalam ekonomi, pekerjaan, bisnis, kesehatan Anda dimulai ketika ada persembahan yang dipandang Tuhan sebagai sebuah korban yang memenuhi 4 kriteria sebuah korban tadi. Selamat menabur, selamat berkorban, dan Tuhan berkenan atas saudara. Shalom, Tuhan memberkati.